Selamat pagi adik-adik. Terima salam Inggris dari Cici. Satu namo budaya. Gimana kabar adik-adik? Pasti selalu sehat kan? Oh iya, waktu minggu lalu yang ceramah itu Cici Rati ya. Nah, minggu ini yang ceramah itu Koko Jovan. Udah pada kenal kan sama Koko Jovan? Tapi sebelum kita lanjut dalam pembahasan kali ini, seperti biasa dulu kita mau membacakan parita dulu nih. Hari ini yang bikin parita itu adalah Cici Meta dan Cici Selfie. Kepada Cici Meta dan Cici Selfie dipersilakan. Mari adik-adik kita melakukan penghormatan awal kepada guru kita Sang Buddha Sang Bhagawa. Penghormatan awal dimulai. Mari adik-adik sebelum kita memulai kebaktian online pada hari ini, mari kita membacakan nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwadeni. Sang Bhagawa yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna, aku bersujud di hadapan Sang Buddha Sang Bhagawa. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa. Aku bersujud di hadapan Dhamma. Supartipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak sempurna. Aku bersujud di hadapan Sangga. Ya Manghako Mayang Bhagawantang Sarananggata Yono Bhagawasata. Ya Sacamayang Bhagavato Dhammang Rocema Imehi Sakarehitang Bhagawantang Sasadamang Sasawakasanggam Adi Pujayama. Kami berlindung kepada Sang Bhagawa, Sang Bhagawa Guru Agung kami. Dalam Dhamma Sang Bhagawa kami berbahagia. Dengan persembahan ini kami memuja Sang Bhagawa beserta Dhamma dan Sangha. Handamayang Buddhasa Bhagavato Pubhavaga Namakara Karomase. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci,
yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Handamayang Saranagamana Partham Pranamase Buddhang Saranang Gacchami Dhammang Saranang Gacchami Sanghang Saranang Gacchami Dutiyampi Buddhang Saranang Gacchami Dutiyampi Dhammang Saranang Gacchami Dutiyampi Sanghang Saranang Gacchami Tatyampi Buddhang Saranang Gacchami Tatyampi Dhammang Saranang Gacchami Tatyampi Sanghang Saranang Gacchami. Aku berlindung kepada Buddha, aku berlindung kepada Dhamma, aku berlindung kepada Sangha. Kedua kalinya aku berlindung kepada Buddha, kedua kalinya aku berlindung kepada Dhamma, kedua kalinya aku berlindung kepada Sangha. Ketiga kalinya aku berlindung kepada Buddha, ketiga kalinya aku berlindung kepada Dhamma, ketiga kalinya aku berlindung kepada Sangha. Handamayang Pacasika pada Partham Pranamase Parnatipata Weramani Sikkhapadang Samadhiyami Adinadana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami Kame Sumiccacara Weramani Sikkhapadang Samadhiyami Musawada Weramani Sikkhapadang Samadhiyami Surameraya Majapamadartana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Aku bertekad melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup. Aku bertekad melatih diri menghindari pengambilan barang yang tidak diberikan. Aku bertekad melatih diri menghindari perbuatan asusila. Aku bertekad melatih diri menghindari ucapan bohong. Aku bertekad melatih diri menghindari minuman memabukkan, hasil penyelingan atau perajian yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Handamayang Buddhanusatinayang Karomase Iti Piso Bhagawa Arahang Samma Sambuddho Wijacarana Sampano Sugato Lokawidu Anutaro Purisa Dhamma Sarati Saka Dewa Manusanang Buddho Bhagawati. Karena itulah Sang Bagawa, beliau adalah yang Maha Suci,
yang telah mencapai penerangan sempurna, sempurna pengetahuan serta tindak tanduknya, sempurna menempuh jalan kenibanan, pengetahu segenap alam, pembimbing manusia yang tiada taranya, guru para dewa dan manusia, yang sadar yang patut dimuliakan. Handamayang Damanu Satinayang Karomase Swakato Bhagavata Dhammo Sandirtiko Akaliko Ehipasiko Opanaiko Pancatang Weditabo Winyuhiti. Dhamma telah sempurna dibabarkan oleh Sang Bhagawa, terlihat amat jelas, tak bersela waktu, mengundang untuk dibuktikan, patut diarahkan ke dalam batin, dapat dihayati oleh para bijaksana dalam batin masing-masing. Handamayang Sangganu Satinayang Karomase Supartipano Bhagavato Sawaka Sanggo Ujupartipano Bhagavato Sawaka Sanggo Nyaya Partipano Bhagavato Sawaka Sanggo Samici Partipano Bhagavato Sawaka Sanggo Yadidam Catari Purisa Yugani Artha Purisa Pugala Esa Bhagavato Sawaka Sanggo Ahuneo Pahuneo Dakhirneo Anjali Karanio Anuttaram Punyaketang Lokasanti. Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak baik, Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak lurus, Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak benar, Sangga siswa Sang Bhagawa telah bertindak patut. Mereka adalah 4 pasang mangut, terdiri dari 8 jenis makhluk suci. Itulah Sangga siswa Sang Bhagawa, patut menerima kemuliaan, patut menerima suguhan, patut menerima penghormatan, ladang pengenalan jasa yang tiada tara bagi makhluk dunia. Handamayang Sacakiyagatayo Varnamase Nathime Saranang Anyam Buddho me Saranang Warang Etena Sacawajena Sotite Hotu Sabada Nathime Saranang Anyam Dhammo me Saranang Warang Etena Sacawajena Sotite Hotu Sabada Nathime Saranang Anyam Sangho me Saranang Warang Etena Sacawajena Sotite Hotu Sabada. Tiada perlindungan lain bagiku, Sang Buddha lah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku, Dhamma lah pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kebenaran ini, semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku,
Sanggalah pelindungku nan luhur, berkat pernyataan kebenaran ini. Semoga setiap saat Anda selamat sejahtera. Mari adik-adik, setelah kita membacakan parita suci, kita akan bermeditasi sejenak. Ambil sikap duduk yang baik, matanya dipejamkan. Meditasi dimulai. Budang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Tutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Tutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Meditasi selesai. Sabye saka bhavantu sukhitah. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih kepada Cici Mata dan Cici Selfie yang udah mimpin parita pada pagi hari ini. Nah, biar adik-adik tambah semangat nih,
kita langsung aja yuk, kita mau nyanyi lagu Buddhis nih. Hari ini yang mimpin itu adalah Koko Belly dan Koko Lisa. Kepada Koko Belly dan Koko Lisa, dipersilakan. Ya, selamat pagi adik-adik. Terima salam Buddhis dari Koko. Sukihotu Namo Buddhaya. Nah, hari ini Koko Lisa dan Koko Belly akan nyanyiin lagu Buddhis berjudul Lentera Dunia. Boleh dicari dulu ya adik-adik ya di rumah, oke? Kita nyanyi bareng-bareng ya. Oke, ayo Koko Lisa, cue. Jadikanlah lentera di hati.
Sekian dari Koko. Sukihotu Namo Buddhaya. Terima kasih kepada Koko Belly dan Koko Lisa yang udah mimpin nyanyi pada pagi hari ini. Nah, selanjutnya adalah kita mau nih mendengarkan sharing dhamma oleh Koko Jovan. Kita langsung aja yuk panggil Koko Jovannya. Kepada Koko Jovan, dipersilakan. Halo adik-adik semua, selamat pagi. Terimalah salam Buddhis dari Koko Sotihotu Namo Buddhaya. Nah, adik-adik yang di rumah gimana kabarnya nih? Walaupun di rumah aja pasti harus terus semangat buat sekolah minggu. Kayak Koko sekarang nih, Koko juga rekamannya lagi di rumah nih. Jadi work from home gitu. Jadi pagi hari ini Koko mau kasih materi untuk adik-adik mengenai cinta kasih universal. Nah, apa sih cinta kasih universal? Nah, nantinya bakal kita bahas nih. Apa itu cinta kasih universal? Terus bagaimana sih cinta kasih menurut agama Buddha? Lalu bagaimana kita mencintai atau menyebarkan cinta kasih menurut agama Buddha? Nah, jadi langsung aja adik-adik dengerin baik-baik ya. Nah, tapi sebelum mulai mungkin Koko kecilin dulu kali ya mukanya biar adik-adik lebih fokus sama ini materi PowerPoint-nya. Oke. Udah kayak YouTuber belum nih? Nah. Oke, kita lanjut ya adik-adik. Nah, metta dan karuna. Adik-adik pasti udah sering dengar nih mengenai metta dan karuna. Metta dan karuna itu kan 2 dari 4 sifat luhur yang patut untuk kita kembangkan. Atau biasa disebut juga dengan Brahma Wihara. Nah, adik-adik pasti udah tahu kan metta itu cinta kasih. Terus kalau karuna itu kasih sayang. Nah, tapi adik-adik tahu nggak sih apa perbedaan keduanya? Nah, jadi nih Koko mau jelasin dulu nih ke adik-adik. Oke, metta atau cinta kasih. Metta itu artinya kita berharap makhluk lain bisa bahagia, bisa selalu senang. Tapi kita dengan berharap makhluk lain bahagia itu kita tidak boleh mengharapkan imbalan atau pamrih. Jadi kita terus menyebarkan cinta kasih kepada semua makhluk tanpa mengharapkan imbalan gitu. Nah, contohnya apa sih kok? Jadi contohnya itu aku punya contoh yang paling gampang nih. Seperti metta itu seperti cinta kasih orang tua yang membesarkan anak-anaknya dengan tulus. Pasti orang tua kalian tuh kalau kan membesarkan kalian dari kalian masih kecil, masih digendong terus belum bisa jalan sampai kalian sekolah, terus sampai udah gede sekarang nih. Nah, orang tua itu membesarkan kalian dengan tulus tanpa mengharapkan imbalan apapun. Jadi, kita sebagai anak-anak sudah sewajibnya untuk membalas kebaikan orang tua. Nah, kita harus tahu diri gitu, membalas budi baik orang tua. Nah, lalu kalau karuna itu apa? Kalau karuna itu kan nih, lanjut ya. Karuna itu kasih sayang. Jadi, kasih sayang itu maksudnya kita berharap makhluk lain tidak menderita. Terus, kita berkeinginan untuk meringankan beban makhluk lain yang menderita. Nah, gitu teman-teman. Jadi, sasarannya dari kasih sayang ini tidak hanya diarahkan untuk orang-orang yang menyedihkan gitu, yang di pinggir jalan, terus yang kelaparan, bukan, tapi juga untuk orang-orang yang memiliki kebodohan, keserakahan, dan juga kebencian, dan juga intinya untuk semuanya yang menderita gitu. Menderita baik secara fisik maupun secara batinnya menderita. Itu ya adik-adik. Contohnya apa nih kalau karuna? Nah, ini kegiatan kita yang dulu nih sebelum corona. Contohnya itu kita melepaskan burung, fangsen. Fangsen itu salah satu bentuk kasih sayang yang paling menurut Koko yang paling mudah dilakukan. Jadi kita tinggal membebaskan makhluk-makhluk yang terkurung, yang menderita, supaya mereka bisa kembali ke alam mereka yang lebih luas. Nah, tadi kan Koko bilang cinta kasih yang universal. Jadi itu termasuknya karuna atau metta tuh. Cinta kasih itu berarti masuknya metta ya. Nah, lalu kok universal sih kok? Apa tuh maksudnya universal? Nih, universal Koko mau kasih tahu. Jadi, ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia nih.
Universal itu artinya umum, jadi berlaku untuk semua orang atau seluruh dunia. Nah, dia itu bersikap melingkupi seluruh dunia, maksudnya itu melingkupi itu mencakup atau menyeluruh lah. Jadi cinta kasih yang kita berikan itu untuk umum, untuk semua makhluk dan untuk seluruh dunia gitu. Bukan hanya untuk orang-orang yang di sekeliling kita aja, tapi kalau bisa untuk semua makhluk. Nah, tapi mungkin kalau untuk sekarang sih adik-adik harus perlu latihan dulu ya supaya bisa menyebarkan cinta kasih kepada semua makhluk. Nah, itu harus dimulai pertama-tama dari lingkungan sekitar kita, bisa ke orang tua, terus ke saudara, ke kokonya, ke cicinya juga, terus nanti bisa ke teman-teman di sekolah, ke guru-guru gitu. Nah, terus cinta kasih yang universal itu harus juga dilandaskan dengan kebijaksanaan. Gimana tuh kok maksudnya? Jadi, kalau kita menyebarkan cinta kasih dan juga kita dengan memiliki kebijaksanaan, itu jika berjalan dengan seiringan, maka akan mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Kalau kita tanpa kebijaksanaan, kita misalnya cinta kasih dan menolong, tapi pertolongan yang kita lakukan itu bisa salah sasaran. Misalnya ada orang yang lebih membutuhkan, tapi kita udah tolong ke yang lain, misalnya seperti itu. Nah, tapi ya itu nggak apa-apa sih, cuma itu kurang maksimal. Nah, tapi kalau tanpa cinta kasih gimana nih? Kalau tanpa cinta kasih itu lebih parah lagi teman-teman. Jadi kita justru tidak akan mulai menolong dan tidak akan mulai membantu orang lain tanpa adanya cinta kasih itu. Gitu. Lalu gimana sih cara meningkatkan meta dalam diri kita? Nih, ini ada 4 cara yang paling sederhana nih menurut Koko ya adik-adik. Nah, jadi adik-adik bisa praktekkan juga sambil di rumah gitu. Nggak perlu masuk ke sekolah, jadi dari rumah udah bisa. Nih, yang pertama itu berdana. Berdana itu bisa yang paling mudah, misalnya berdana online. Berdana online kan sekarang banyak tuh. Nanti adik-adik bisa buka di website-websitenya kayak kitabisa.com dan website dana lainnya. Atau juga bisa biasanya lewat sosial media. Nah, tapi kadang-kadang kan adik-adik mungkin kebanyakan belum punya rekening ya. Kalau gitu adik-adik bisa berdana yang lain, nggak cuma uang. Bisa juga berdana tenaga, bantuin orang tuanya di rumah. Bisa juga adik-adik berdana tenaga apa ya? Kalau ada yang keberatan, bantuin koko cicinya. Nah, itu masuk juga nih lanjut ke nomor 2, membantu orang tua. Membantu orang tua sebenarnya salah satu dari berdana ya, berdana tenaga gitu. Dan kita membantu orang tua, kita juga membuat orang tua kita bahagia kan. Jadi kita menyebarkan cinta kasih. Nah, lalu yang ketiga nih, ketiga ada meditasi metta bawana. Adik-adik pasti udah sering lah meditasi metta bawana, apalagi waktu dulu kalau tiap minggu ke sekolah minggu kan, itu meditasinya sambil diliatin sama cici kokonya. Pasti adik-adik meditasinya lebih benar gitu. Tapi kalau dari rumah juga bisa kok, asalkan adik-adik punya niat dari diri sendiri. Melakukan meditasi itu justru malah lebih mudah. Meditasinya itu untuk meningkatkan cinta kasih itu dengan meditasi metta bawana. Jadi yang adik-adik nanti ucapkan dalam hati, semoga aku berbahagia, semoga mama berbahagia, semoga papa berbahagia, terus semoga semua makhluk berbahagia gitu. Lalu yang keempat ini paling mudah, yaitu senyum. Nah, adik-adik untuk melatih diri menyebarkan cinta kasih, adik-adik bisa mulai dengan senyum. Nah, tiap bangun tidur nih adik-adik latihan senyum gitu. Terus bisa bilang juga semoga aku berbahagia setiap bangun pagi. Terus kalau ketemu orang juga senyum. Kalau lagi ada kelas online, adik-adik senyum juga ke gurunya biar gurunya adik-adik bisa senang gitu. Selanjutnya, kita kan udah belajar nih apa sih pengertiannya metta dan karuna, terus cara meningkatkannya. Nah, selanjutnya itu ada nih manfaatnya jika kita mengembangkan cinta kasih atau metta. Nah, ini ada beberapa aja ya Koko sebutin karena manfaatnya itu sangat banyak sekali. Nah, yang pertama ini, hidup kita bisa jadi lebih tenang dan bahagia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari gitu. Jadi, kalau kita mau ngapa-ngapain karena kita sering menyebarkan cinta kasih dan kita baik orangnya, nah jadi kita selalu tenang kemanapun kita berada, kita melakukan kegiatan apapun kita tenang dan juga bahagia. Nah, wajah
Yang kedua, wajah ceria dan berseri-seri. Yalah, kan kita sering senyum gitu, jadi orang-orang suka liatnya. Walaupun walaupun kita lagi sedih tuh, kalau kita senyum itu kita juga jadi lebih bahagia. Tapi kalau emang mau nangis juga nggak apa-apa ya adik-adik. Oke, terus ini yang ketiga nih, dicintai dan disayangi oleh makhluk lain. Nah, makhluk lain itu bisa berbagai macam ya, bisa teman, bisa orang tua, bisa juga hewan, dan bahkan dewa gitu. Nah, kalau makhluk-makhluk lain itu senang dan sayang sama kita, mereka bisa juga melindungi kita gitu. Jadi kalau kita lagi kesusahan nih, bisa aja tiba-tiba ada orang yang melindungi kita, terus mereka bisa ingat, ini orangnya selalu baik, nih suka senyum terus, baik sama kita. Nah, pasti makhluk-makhluk lain tuh mau bantu gitu. Terus yang keempat, mudah memusatkan pikiran dan konsentrasi. Nah, ini salah satu contohnya kalau adik-adik sering melakukan meditasi, meta bawana juga ya. Bakal manfaatnya bisa pikiran kita tuh lebih fokus, lebih konsentrasi. Nah, jadi nanti kalau kita lagi belajar juga gampang masuk otaknya gitu. Nah, adik-adik, setelah tadi kan udah dengerin sharing dari Koko nih, udah panjang nih, adik-adik mungkin udah bosen atau capek gitu. Nah, sekarang Koko punya game dulu nih buat adik-adik biar lebih semangat lagi. Nah, jadi gamenya itu di sini kan ada dua buah jam nih adik-adik. Yang satu jam AM dan yang kedua PM. Nih yang sini. Nah, sekarang setiap angkanya itu ada kode rahasianya adik-adik. Jadi contohnya satu nih, 1 AM itu artinya huruf B. Nah, sekarang adik-adik itu harus bisa pecahin nih kode rahasia di sini yang ada di bawah. 6 PM, 4 AM, sampai seterusnya itu apa? Dia itu nanti ada kata-katanya, terus akan membentuk sebuah kalimat. Nah, nanti kalau adik-adik udah berhasil mecahin kode rahasia ini, adik-adik komen ya di bawah di kolom komentar, oke? Nah, sekian materi Koko pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan memberikan pengetahuan baru untuk adik-adik semua. Semoga adik-adik juga semakin rajin untuk sekolah minggu dan ikut kebaktian tiap minggunya. Terus semoga adik-adik selalu baca parita dan latihan meditasi juga walaupun dari rumah ya. Oke, jaga kesehatan adik-adik semua sampai kita bertemu lagi di wihara nanti. Oke, sekian dari Koko. Satihotu Namo Buddhaya. Terima kasih kepada Koko Jovan yang sudah meluangkan waktunya sharingnya pada pagi hari ini. Nah, misal adik-adik ada yang belum paham dengan cerita yang disampaikan Koko Jovan, adik-adik bisa komen di IG SMA Nanda dan bisa juga komen di YouTube channel SMA Nanda. Oh ya, jangan lupa ya selalu tonton di setiap minggunya. Dan dikembalikan kepada pemimpin Parita ya. Kepada pemimpin Parita, dipersilakan. Mari adik-adik kita tutup kebaktian online pada hari ini dengan membacakan nama Karapata. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami. Supartipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Sabe serta babantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup